Lionheart, Inu, Kristen, Muslim, Inu, benar-benar ya. Tamrin 19 Inu, Kristen, Muslim. Cek kedengeran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kedengaran Bang, Lionheart kedengaran. Kristen. Assalamualaikum. Sudah keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Gimana, Pak Tamrin? sampaikan. Halo, saya Murtadin. Ntar dulu Pak, ini katanya Pak Tamrin penting nih. Sebentar Bang Layan ya, kita sebentar Bang. Tamrin silakan masuk duduk, nanti kubuatkan teh dengan pisang goreng ya. Bertamu itu kalau salam jangan teriak-teriak Bang. Oh gitu. Ya. Ya Abang Ini, bersampaikan Bang. ada yang mau saya sampaikan. Hari saya di sini mau nonton Lebang Duma. Bang. Diskusi sama Biarin dulu. Diskusi lintas agama, bukan sesama muslim. Nggak seru jadinya. Ya. Ya ini udah kita dapat Bang. Silakan ya kita turunkan nyimak di bawah Bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lion. Aku. Inu. Inu. Ya. Kau ngaku Murtadin tadi. Kenapa? Silakan Bang Handi lanjut. Menurutku hukuman abadi itu tidak masuk akal. Anda agamanya apa Bang? Saya Murtadin. Murtadin itu bukan agama. Oh, sekarang lagi belajar katekumen. Agama Anda sekarang apa? Lagi belajar katekumen. Agama itu bukan belajar. Agama di Kan lagi KTP proses. apa? Saya mau pindah ke Kristen, saya lagi belajar. Ke Kristen kan bukan cuma sekedar sadat langsung pindah, tidak. Dia harus belajar. Saya nggak nanya itu. Sekarang Anda ini agamanya Oh, sekarang apa? Islam, masih Islam. Ya udah, terus mau ngapain? Biasanya mau bertanya, karena ada yang banyak tak masuk akal di agama. Itu sesuai topik aja. Sesuai topik tuh. Oh dia mau masuk Kristen, dia belajar. Oh jadi kamu Iya, nggak mau apa-apa. Sesuai topik itu. Sesuai Jadi topik. kau mau kita lihat dulu Bang Handi sedikit. Jadi kau mau menuhankan manusia Bang? Tuhan di Kristen itu kan setahu saya cuma gelar. Artinya sang penguasa. Lanjut Bang. Iya, kenapa? Kamu kenapa, Adik? Ini masih aku ya. Iya, orang murtad itu dari manusia menjadi binatang. Oh gitu. Kalau menurut mu'alaf, kalau enggak, itu fakta. Fakta kata siapa? Kata Bible. Kan murtad keluar dari Islam. Murtad itu kan, Islam itu kan manusia. Masuk ke murtad dia ke Kristen menjadi binatang dia. Oh, jadi orang Kristen binatang. Menurut mereka. Kata siapa? Mereka mengaku sebagai domba. Domba itu apa? Malaikat. Lah itu kan ini kiasan. Ya saya juga tidak mungkin. Saya juga tidak mungkin. Saya juga berbicara hiasan. Kenapa kamu panas? Saya kan berbicara hiasan juga. Saya juga bicara hiasan. Bang. Iya sama. Saya juga bicara hiasan. Ya, kamu pikir ketika kamu murtad itu tiba-tiba menjadi domba? Cantik kali. Ya udah, itu di masalahnya di mana? Lah, yang mempermasalahkan. Anda mempermasalahkan siapa? Saya cuma bilang, ya udah. Kalau orang murtad itu yang tadinya manusia menjadi binatang karena mereka disebut domba. Kan mereka disebut domba. Iya, kiasan. Ya iya, binatang dalam bentuk hiasan. Ya udah, masalahnya apa? Iya, nggak ada masalah. Ya udah. Berarti benar yang saya katakan kan gitu. Iya, kiasan iya betul. Saya membenarkan betul sekali. Kami itu domba secara kiasan. Ya, tapi betul? Yesus mengkiaskan orang di luar Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai pengikutnya sebagai asu. Hah? Iya, asu itu binatang juga ya? Oh sama aja berarti. Dog, maksudnya. Iya, sama Kiasan aja lagi. ya. Binatang juga ya. Kiasan lagi. Oh iya, Yesus mengatakan orang-orang yang bukan Yahudi nyamar-nyamar sebagai pengikutnya itu disebut sebagai guguk asu. Emang ada dalilnya? Ada Matius 15 nomor 20. Boleh dibacakan? Boleh. Ketika kemudian ada seorang wanita Kanaan ingin meminta tolong kepada Yesus,
Yesusnya mengatakan tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Nah, wanita non-Yahudi itu pun berkata, betul Yesus, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, gitu. Terus Ya udah Yesus kan kiasan, masalahnya di mana? lah, saya walaupun kiasan, kalau saya disebut anjing saya nggak mau. Oh gitu ya. Iya dong, manusia kok disebut anjing piye toh, Mas. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Yesus menganggap orang di luar Yahudi tapi ngaku-ngaku sebagai pengikutnya itu sebagai anjing. Tidak tahu sih, aku katanya kiasan tak masalah di situ. Iya, Masalahnya gimana? dikiaskan. Yesus mengkiaskan mereka yang nyamar-nyamar pengikutnya sebagai anjing. Ya, kau yang apa marah kau? Kami tidak marah. Lah, yang mengatakan kau marah siapa, anjing? Ya udah. Lanjut aja. Kelihatannya Anda yang marah. Yang dikiaskan kami, Anda yang sewa. Kelihatan ada gemetaran ngomong. Saya baru pertama kali naik. Kenapa gemetaran? Kenapa? Saya baru pertama kali naik aja sih. Belum pernah debat makanya sebelumnya. jangan tegang, jangan santai aja. Santai, rileks, atur napas, kan gitu. Boleh nggak saya panggil kamu anjing? Enggak, yang mau lah. Lah, kan hiasan aja. Boleh ya? Ya nggak boleh, kalau panggilan dengan hiasan dua hal yang berbeda, Bang. Lah, Yesus memanggil kalian anjing? Bisa, Itu kan saya nggak hiasan, boleh. Bang. Itu kan boleh. Ya, iya, saya memanggilmu dengan panggilan hiasan aja. Wahai saudaraku yang kupanggil anjing tapi hiasan, boleh gitu kan? Oh, tak salah. Saya berarti saya murtad. Apa namanya? Moralis Saya kan seperti ini. bertanya, saya Iya. bertanya, Saya jawab bertanya. tidak. Oh tidak, ya udah Tidak. kalau gitu. Kenapa kamu nggak mau menerima kau dihiaskan dengan anjing? Ya nggak mau. Nah, terus kenapa Yesus melakukan itu? Ya terserah dia. Oh, berarti Yesus bagus nggak akhlaknya tuh? Bagus lah. Oh bagus. Jadi kalau saya ingin mencontoh Yesus menjadi bagus, boleh dong saya panggil kamu anjing? Ya terserah Anda. Ya udah, makanya jangan mengatakan Ya udah, turun lah. Ya, dengan begini saya tahu moral Anda seperti apa. Loh, berarti Udah, moralnya udah. Yesus Udah. gimana dong? Anda menyerang Yesus ini. Aduh, Pieto Mas. Anda menyerang moralnya Yesus, Pieto. Aduh. Dia itu kafir dari lahir, bohong dia. Nyamar murtad. Biasa. Tadi saya mau ngapain ya, Bang Andi? Mau makan tadi. Lupa saya. Kan Lanjut iya. aja. Enggak, tadi kalau nggak salah mau ambil kunci dongkrak lempar asu. Assalamualaikum Kalau nggak salah tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi kira-kira anak ini kalau ke pasar saya ketemu ya, ini anak tadi kalau ke pasar saya ketemu, hei asu kiasan, jangan marah dong. Kan gitu ya, hei asu kiasan tapi, ya gitu. Ya kamu kan Itu Bunda Rama jangan dipraktekin Bunda. Kamu kan Ya. manusia biasa. Yesus kan bisa menyembuhkan orang mati. Jangan, kapasitasmu kan berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus yang adalah bisa menyembuhkan orang mati aja nyebut kalian asu, apalagi saya. Jangan kau samakanlah. Lah, saya nggak menyamakan. Saya mengatakan kalau Yesus aja yang adalah Mesias bisa menyebut dengan tega menyebut kalian anjing, apalagi saya yang bukan Mesias. Sekarang kalau Anda tidak setuju, komplain dengan Yesus. Kenapa saya tidak setuju? Setuju banget. Kalian memang pantas disebut anjing. Nah, Loh, memang sudah nggak benar salah. Yesus itu, udah benar Yesus itu, Makanya udah saya bilang sama benar. kalian, Yesusku pohon itu benar. kelihatan dari buahnya. Yesusku benar. Pohon itu kelihatan dari buahnya. Kalian itu kan buahnya. Pohonnya Yesus berarti pohonnya Yesus berarti aku berpohon ke Yesus, aku buahnya. Yesus pohonnya, kan aku mencontoh kepada Yesus, Cak Ayu. Nabiku tidak pernah menyebut orang di luar Yahudi, di luar agamanya sebagai asu. Berarti saya adalah buah dari pengajaran Yesus, karena Yesus yang mencontohkan panggilan itu. Boleh kembali ke tema Boleh kembali ke tema. Siapa yang kalian bungkus dengan panggilan Allah itu? Ternyata dewa Athena Yunani. Wih,
Ngaku meja. Ternyata kalian itu menyembah Tuhannya, dewanya Yunani. Ternyata kalian tuhankan. Kalian meminjam, mengambil nama Tuhan kami, kalian jadikan gelar. Ternyata untuk membungkus dewanya orang Yunani. Gak malu kalian? Gak malu? Menyembah dewanya Yunani, tapi memakai istilah Allah, Tuhannya umat Islam. Terus kalian rubah dari nama menjadi gelar, hanya untuk sekedar ego terhadap imanmu yang menyembah kepada dewa Yunani yang adalah agnostosteos, dewa yang tak dikenal, menjadi Kristus, dan kalian bungkus dengan sebutan Allah. Pantas aja aneh, Yahudi kok tidak menyembah kepada Kristus, padahal mereka, tempat lahir mereka, Kristus itu lahir. Kejadian-kejadian yang diceritakan di Bible itu terjadi di tengah-tengah mereka, tapi kok mereka tidak menjadi Kristen? Malah orang Kristen ini dianggap asuh, diludahin. Ada apa? Di Indonesia yang datang mengajarkan kemudian agama Kristen penyembah dewa ini ternyata bukan Yahudi, tapi ternyata orang Belanda penjajah. Aneh kan? Kenapa kemudian orang Yahudi ibadahnya Sabtu, orang Kristen ibadahnya Minggu? Memang saya curiga. Kenapa orang Yahudi tidak memperingati Natal, orang Kristen memperingati Natal? Kenapa orang Yahudi tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, orang Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Ternyata memang Kristen ini kiblatnya bukan di Israel, kiblatnya ternyata di Athena, Yunani. Pantaslah agama Kristen syarat dengan mitologi Yunani. Buka mic-mu, Bang. Buka mic-mu, Bang Alex. Pantas. Gak heran saya. Dia tidak tahu buka mic. Menyembah roh-roh ternyata dari mitologi Yunani. Roh bertanduk 7, bermata 7. Oh, baru tahu aku. Pantas aja mereka di setiap negara beda, dia punya bahasa, beda dia punya Tuhan. Masuk ke Bali berubah menjadi Sang Hyang Widi. Oh, begitu. Iya, beda bahasa tapi nggak pernah salah tafsir, bro. Memang nggak perlu ditafsirkan, ternyata Tuhanmu itu adalah dewanya Romawi, Yunani ternyata. Sementara kalian kan ada yang salah tafsir, katanya kalau membunuh diri bisa dapat bidadari, 72 bidadari, kan itu ininya kan. Yang penting bukan Tuhan yang dibunuh untuk selamat. Kalau ada orang bunuh diri untuk masuk surga, ya deritanya. Dia sendirian tanggung, dia sendirian meledak. Tapi yang parah itu kalau Tuhan dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang maksiat, kan aneh. Mampus lo, kena kick balik lo, mampus lo. Kenapa Anda sibuk Yesus disalib? Lah, kenapa Anda Yesus sibuk disalib? Kami sibuk Yesus tidak disalib. Sementara di surah Ali Imran 55 Yesus di situ dibilang wafat. Gimana tuh? Mana ada Yesus disebut wafat di situ? Mana ada Yesus disebut wafat di situ? Ali Imran 55, kalau enggak Al-Maidah 117. Ya, coba kau bacakan, coba saya pingin dengar. Saya pingin dengar bahasa Arabnya, coba. Jangan bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Anda nggak percaya dengan terjemahan, buang aja kalau nggak percaya kalau dengan terjemahan. Nah, sekarang begini, Bung. Kalau dikatakan kemudian wafat, berarti dia diangkat dong secara hidup-hidup. Kok sejak kapan wafat itu diangkat? Kamu bahasa Indonesianya lima kali kau. Loh, isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Aku mengambilmu. Aku mengangkatmu. Kenapa ada bahasa wafiuk, dan aku mengangkatmu ilayya, kepadaku. Makanya belajar original teks. Jangan jadi Kristen terus. Ingat ya, ketika Anda berbicara mengenai Quran, original teksnya itu dong. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik. Diangkat dia, diambil.
Tidak ada kata maut di situ, nggak ada. Kalau maut berarti dia mati. Di situ tidak dikatakan mati, dia diangkat hidup-hidup, gitu loh. Karena wafat itu artinya tidur, wafat itu diistirahatkan, bukan mati. Cuman orang Indonesia kalau menyebut kata wafat meninggal dunia. Padahal bahasa Al-Quran kalau berbicara mengenai kematian, maut, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, itu kematian. Kalau wafat, ya bisa jadi tidur. Ini Anda harus pahami. Oke ya, ada lagi? Tuhannya yang dibunuh, dia senang-senang. Coba kita lihat ya teman-teman, ini pelajaran juga yang terkadang kemudian teman-teman itu gusar ketika ditanya tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 60. Di situ dikatakan begini, wa huwallazi yatawaffakum. Nah, wafat. Wafat itu apa terjemahannya? Dialah yang menidurkan kamu bil-lail, pada malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Terus apa lagi ayatnya? Summa, kemudian yab'atsukum. Jadi dia membangunkan kamu pada siang hari, fi liyuqda ajalun musamma, untuk kemudian menyempurnakan apa itu, menyempurnakan usiamu yang telah diputuskan atau ditetapkan. Nah, gitu. Jadi wafat itu tidur. Wa huwallazi yatawaffakum. Dialah Allah yang menidurkan kamu. Nah, tidur itu. Jadi Nabi Isa kemudian diangkat ke langit. Surah Ali Imran ayat 55, Isqalallah ya Isa inni mutawaffika. Berarti diangkat, diambil, diistirahatkan dari kehidupan bumi, tapi tidak mengalami kematian. Berbeda kalau kematian. Kalau berbicara mengenai kematian, contoh di dalam surah apa itu ya? Al-Ankabut, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, itu baru kematian. Beda wafat, beda maut. Cuman orang Indonesia kalau mengatakan wafat berarti itu sudah maut. Tapi kalau Al-Quran belum tentu. Makanya harus belajar original teksnya. Memang agak berat sih, karena kalian hanya umat terjemah. Theos aja kalian ganti menjadi Allah. Oke, kita akan giring terus ini untuk mengajarkan kemudian kepada oten-oten bahwa yang mereka sembah dengan sebutan Allah itu adalah Theos. Bisa kasih perkenalkan diri Anda dulu, Bang. Bisa. Perkenalkan diri Anda dari agama mana? Nama saya ini Darius. Saya dari agama mana, Katolik, Pak Juma. Oke, siap. Lanjut. Saya agama Katolik. Iya, lanjut. Saya mau pertanyakan. Oh, bertanya. Kirain mau ajaran itu baik. Putus-putus suaranya, Bang. Saya sini bertanya. Suaranya putus-putus ya, teman-teman. Ajaran agama Islam itu kan baik. Iya, putus-putus kan? Soalnya nggak putus-putus. Enggak putus-putus, tapi memang suaranya jelek. Iya. Gimana? Yesus itu kira-kira? Yesus itu orang soleh. Enggak, nanti dulu saya ini bertanya sama Juma. Saya bertanya sama Juma. Jangan situ bilang Yesus dulu. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Saya sekarang kan bertanya. Bang Juma bilang kan ajaran agama Islam itu kan baik, bagus, bisa masuk. Iya, kata Yesus juga begitu. Nanti dulu, saya nggak ada bilang kata Yesus. Saya bertanya sama Juma. Saya yang bilang, Bang. Ya ampun, kita bertanya kok malah situ yang belum, pertanyaan saya belum selesai, nanti belum dijawab. Iya, saya kan cuma bilang Yesus mengatakan Islam itu baik. Gimana sih Abang ini?
katanya orang berpengalaman, orang yang biasa khotbah. Orang bertanya, belum selesai bertanya udah bilang Yesus. Pertanyaan saya itu apa? Nanti saya kan cuma bilang Yesus itu mengatakan Islam itu baik. Bahkan dia mendoakan teman-temannya. Shalom alaikum, Islam untuk kalian. Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu, abang. Nanti itu. Ya jangan sensitif, lanjut. Nanti dulu. Ya lanjut. Saya dulu kalau jangan sensitif kau di sini, weh. Ini komen saya, jangan kau sensitif, jangan sensitif. Enggak sensitif, bro. Kuatkan mentalmu kalau kau naik di komalku. Kuatkan mentalmu. Roh bertanduk 7 bermata 7 yang ada dalam dirimu itu suruh kemudian berpegang kuat. Jangan goyang. Lanjut. Mau bertanya aja pakai pengantar panjang. Gimana kena pengantar panjang? Gila orang bertanya kok. Ya udah bertanya mana pertanyaanmu mana? Kalau situ benar-benar orang ini. Kalau kita bertanya situ dengarkan dulu pertanyaan orang, nanti baru situ jelaskan. Ya kan saya mendengarkan. Ya, tapi situ kok kamu yang sensitif. Bertanyalah. Kau bertanyalah. Banyak kali omonganmu. Bertanya atau diturunkan. Kamu sensitif. Coba dengar dulu nih. Saya dengar. Meskipun suaramu itu kayak suara perempuan, saya dengar. Saya dengar suaramu. Oke, dengar pertanyaan saya. Iya, saya dengar. Kalau ajaran agama Islam itu baik, bisa masuk ke surga. Terus, kenapa? Maaf ngomong ini cuma ya, saya maaf ngomong dulu ya. Saya memang masuk ke komal situ karena kan komen-komen di TikTok saya sering nengok waktu live apa segala macam. Iya, panjang kali, Bah. Pertanyaannya apa, Bangke? Panjang kalau orang pintar itu jawabannya pendek cuma. Makanya kita punya beberapa pertanyaan. Ya. Kenapa? Lama-lama aja kita dan kau pakai kunci Inggris ini. Gue itu sampai 3 nih. Gue itu sampai 3 kalau kau nggak bikin pertanyaan. 1. Bertanya aja sulit kau, apalagi menjawab. 1, 2. Gimana? Cepetan. Kenapa orang Islam itu mengajarkan selalu jihad segala macam, ngebom orang segala macam karena katanya orang Islam itu bisa masuk ke surga. Apa sih? Berzina apa segala macam itu bisa masuk surga. Itu kan nggak masuk akal. Dompal. Aduh, parah ini orang. Kalau memang Islam itu baik ajarannya, nggak banyak santri yang perawannya dipecahkan para kau itu bertanya. Nah, sekarang kau udah turun di bawah dulu. Ajaran para santri. Nah, udah kau di bawah dulu, bertanya aja panjang kali. Lama-lama pula kau ikat kau ya. Iya. Bertanya kok panjang kali. Iya, kalau di Islam itu memang umat Islam itu sasaran tembak dari iblis. Jadi kalau nampak kelihatan baik dari pihak Kristen, ya mungkin karena iblis sudah pensiun kan ya. Karena iblis sudah menang. Kenapa? Karena iblis sudah mengikat keadaan di mana sebagian dari keturunan Adam tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa, kan gitu. Nah, kalau di Islam yang ada di Indonesia melakukan kemaksiatan dan itu aja terus yang Anda framing, artinya Anda mencoba untuk menutupi keburukan orang-orang non-Islam di luar sana. Ya kan ya? Bahkan kalau kita secara data di dalam Bible Lukas 14 misalnya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita nilai secara serampangan, artinya untuk menjadi murid Yesus kita harus menjadi pembenci. Kan gitu. Itu kesimpulan secara data loh kami melihat. Berarti harus membenci ibu kandung, anak kandung, harus dibenci untuk menjadi pengikut Yesus. Nah sekarang ketika Anda melakukan satu tindakan penilaian terhadap apa yang Anda lihat, ya saya mengatakan iblis berhasil menjatuhkan kemudian seorang oknum Islam untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau di agama Anda melihat baik-baik saja, ya bagaimana mau dijatuhkan? Sudah lebih iblis daripada iblis, kan gitu.
Setuju. Jadi yang kita lihat itu bukan oknumnya, Pak. Yang kita lihat itu kitabnya. Kalau kitabnya adalah kitab, bukan kitab Tuhan, bukan firman Tuhan, dan diimani, berarti iblis sudah menang. Ngapain lagi digoda orang-orang itu? Atau dia sudah satu kubu? Karena dia udah jadi iblis. Nah, Benar. tapi kalau kitabnya benar, sebisa mungkin oknumnya dijatuhkan. Kitabnya sudah benar, nggak bisa dirubah lagi. Iblis tak mampu merubah kitabnya, maka orangnya yang dijatuhkan. Tapi kalau kitabnya sudah tidak benar, orang yang mengimani kitab yang tidak benar itu ngapain lagi digoda? Tidak perlu digoda orang itu. Kenapa? Karena dia sudah jatuh kepada kebinasaan. Makanya di Islam itu kalau ada melakukan kesalahan itu oknum. Tapi kalau di kalian ada yang melakukan sesuatu yang keliru, ya itu Bibelnya. Iblis. Begitu saudara-saudara. Adakah onde-onde? Bang Handi, saya lupa tadi saya mau makan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau bertanya tapi guru ndak mau makan, silakan makan dulu lah. Iya, berapa? Iya. Biksu. Biksu ini Muslim Kristen, Pak, biksu. Ya, saya Muslim Bang. 1000 masjid, salam kenal dari Lombok. Oh iya. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Belum ada sih, tadi aku mau nanya itu, mau ngomong si Oten itu kenapa Bang turunnya? Sejetat ya udah. Ya biasalah, Bang, harus kuat mental memang menghadapi mereka. Iya, dia aja saking bodohnya, saking begonya, masa orang disalib mau disembah dibilang anak Yesus. Tapi tidak semua demikian. Oke, Inu silakan, Inu, ada yang mau disampaikan? Nah, yang tadi belum selesai ya. Kenapa diturunkan? Kalau saya mau menurunkan, kenapa lo maksa gua? Hah? Saya nurunkan, kenapa? Kenapa diturunkan? Takut. Suka-suka gua. Saya yang berkuasa. Oh, takut ya. Enggak takut kami sama orang gila. Kalau tadi pertama saya dikatakan takut kami digigit sama asu. Iya, oh gitu ya. Iyalah. Ya, moral kalian. Saya tanya dulu kamu. Nih dengerin. Kamu kalau ke pasar, Inu asu tapi kiasan, lu marah nggak? Tergantung. Kalau kau ya aku marah. Marah nggak? Kalau kau aku marah. Wah, Yesus yang ngomong kayak gitu. Ya tidaklah, dia Tuhan kami. Mungkin dia lagi kesal. Yesus yang ngomong. Sebentar, Bang Handi, ketahuan dia bilang tadi Islam, padahal udah ngaku, dia udah ngaku Yesus Tuhannya. Wah, iya kan, ini pancingan gue, Bunda. Ketahuan. Nipu-nipu ini ya. Iyo. Ini Bunda, ketahuan pemakan babi. Ya kan, penyembah begitu-begituan, ngaku-ngaku mau murtad. Iyo. Gitu, ketahuan kan, kena kan pancingan gua. Kena. Oh, kenapa nggak pede Bang menuhankan anak orang? Pede rumah itu yang tak pede tadi, sudah mau aku sekak tadi, tapi aku diturunkan langsung. Sekarang gini loh, yang mati di tiang salib itu Tuhanmu? Tuhan, iya Tuhan. Dia digelari. Siapa yang bunuh Tuhan? Orang-orang jahat. Iblis. Siapa yang menciptakan pembunuh Tuhan? Allah Bapa. Loh, katanya Tuhanmu. Ya Tuhan. Ya Tuhan itu kan jadi gelar. Tuhanmu dibunuh oleh ciptaannya. Itu kan gelar. Apa sih? Tuhan kok mati dibunuh sama ciptaannya? Lemah kali Tuhanmu itu. Itu Tuhan itu kan gelar. Tuhan di Kristen itu kan penguasa artinya. Penguasa apa Yesus? Penguasa atas manusia. Di mana tertulis? Nah, itu kau bacalah, kau tanyalah dengan orang ahlinya. Bagaimana dia penguasa, dia sendiri yang dibunuh? Sebenarnya yang aku mau tanya tuh Tuhan secara umum. Lah, yang dulu. Waktu disalib itu yang berkuasa siapa? Allah Bapa. Katanya Yesus berkuasa. Allah Bapa juga punya kuasa, bukan cuma Yesus. Tuhanmu ada berapa? Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Satu. Ya, siapa namanya? Yesus ke satu. Siapa nama Tuhanmu kalau satu? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan? Hah? Allah Bapa lagi. Ya, Tuhanmu berapa? Satu. Yang siapa namanya? Yesus yang di bumi. Oh, berarti Yesus Tuhanmu yang mati di tiang salib.
Nah, dia bangkit. Bukan kayak Saya nggak nanya bangkit, mati dulu. Iya, dia mati. Tapi kan setelah Siapa bangkit. yang berarti Tuhanmu pernah mati? Hah? Ya pernah. Ya, siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhanmu mati? Dia mati kan raganya, Pak. Siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhanmu mati? Tuhan itu kan raganya, manusia itu raganya. Kan mati. Itu raganya. Kan mati. Iya, raganya mati, memang benar. Iya, siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhanmu mati? Ya, hakikatnya tetap hidup. Hakikat Tuhannya. Lo katanya mati. Ya, raganya mati. Berarti raganya bukan Tuhan. Ya, raganya manusia, bukan Tuhan. Oh, berarti manusia campur Tuhan. Ya, memang ada dua kodrat, Tuhan dan manusia. Oh, dua kodrat. Iya. Jadi Tuhannya kabur meninggalkan raganya. Dia kabur kemana, Pak? Dia mau Ya kan kemana? membiarkan raganya mati kok. Siapa yang menghendaki Tuhanmu mati? Dia sendiri. Lo bunuh diri. Enggak bunuh diri, kan jelas dibunuh. Kata dia sendiri tadi ngomong begitu, dia sendiri. Kan jelas apanya dibunuh oleh. Siapa yang menghendaki penyaliban? Semua punya rencana. Siapa yang merencanakan penyaliban? Alam apa? Siapakah yang merencanakan penyaliban, pembunuhan Tuhanmu? Siapa? Kalau nggak salah orang Roma. Berarti manusia yang merencanakan membunuh Tuhan. Manusia yang merencanakan pembunuh Tuhan. Tuhan di Kristen kan penguasa, Pak. Itu dulu yang harus kalian ngerti. Iya, berarti orang Roma yang merencanakan membunuh Tuhanmu, betul? Ya, Tuhan itu kan penguasa. Berarti orang Roma berjasa ya. Orang gila, ngaku-ngaku tadi mau murtad katanya. Abu Lahab, Abu Jahal juga berkuasa. Juga berjasa. Kalau nggak nipu nggak laku Kristen ya Bang ya. Pak, kalau nggak ada Abu Lahab, Abu Jahal, tak jadi jagoan, Pak. Dia juga artinya dia juga berjasa toh. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Memang bukan. Ini kita ngomongin Tuhan, nggak ngomongin Nabi. Memang bukan. Ya itu banyak. Iya. Pak, banyak. Sekarang mana? Anunya banyak, dia Tuhan, dia Nabi, dia Raja. Apakah orang berdosa itu kalau membunuh Tuhan? Apakah orang berdosa kalau membunuh Tuhan? Tergantung niatnya. Kalau niat jahat ya berdosa. Apakah pembunuhan Tuhan itu kejahatan? Ya kejahatan lah, dia berniat jahat. Berarti yang membunuh Tuhanmu orang jahat atau orang baik? Orang jahat. Berarti orang jahat menang melawan Tuhan? Tidaklah, kan dia bangkit. Itu rencana Tuhan. Di tiang salib itu ada dua nih. Ada Tuhanmu, ada orang jahat. Gitu ya? Tidak, di tiang salib cuma Yesus. Nah, di tiang salib itu siapa aja? Yesus. Yesus. Yang bunuh Tuhanmu, yang bunuh Yesus siapa? Ya orang-orang jahat. Orang jahat. Orang jahat ini berjasa nggak? Ya tidak, karena niatnya jahat. Ya kalau nggak ada orang jahat, kamu nggak punya Tuhan, Kuceluk. Loh, kalau nggak ada Abu Lahab, Abu Jahal, Muhammad juga nggak jadi jagoan. Coba kalau tidak Yesus tidak mati sama orang jahat, kamu tidak punya Tuhan. Nah, kalau tidak ada Saya ulang ya. Kalau orang jahat ini tidak membunuh Tuhanmu, saya kamu tanya balik, tidak punya Tuhan. Anda lari loh, saya tanya balik. Ya, kasihan banget. Kasihan, sekarang saya beri kesempatan. Kau ucapkan terima kasih kepada orang jahat itu. Silakan. Tidaklah, karena dia jahat. Terima kasih. Tidak perlu, karena dia kan berjasa dia, kan berjasa. Tidak, karena dia niatnya jahat. Pahlawan penyaliban nih, tentara Roma, pahlawan penyaliban. Sekarang saya bertanya, boleh nggak giliran saya bertanya? Kalau tidak ada penyaliban, kamu boleh tidak saya bertanya. Nah, kalian... Sekarang kamu bertanya ke Paulus saja, sana dibawa. Ketik aja pertanyaanmu dibawa. Setiap kala debat larinya ke Nabi Muhammad. Pada kita omongin Tuhan. Setiap konten kita diskusi mampat gitu loh ya, nggak bisa berkata apa-apa lagi, nganga larinya ke Nabi kita. Padahal ini kita ngomongin Tuhan. Kenapa demikian? Karena memang katanya udah somplak. Dia membandingkan Tuhannya dengan Nabi. Padahal lebih tinggi derajatnya Nabi Muhammad SAW daripada orang yang mati terkutuk itu, kemudian dikubur, bangkit kembali.
Apa yang mau diambil di sana? Apa pengajarannya? Apa yang mau dipetik? Apa yang mau diambil hikmahnya? Ya, bagi orang yang keluar dari kubur yang pernah mati terkutuk itu apa hikmahnya? Bangun-bangun minta makan ikan goreng kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana makananku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tak ikan makananmu res. Tunggu ya, gue cariin. Oh, apa beda. yang mau diambil? Ini nih, Stephen nih, silakan. Inu. Halo. Yang mana jadi? Ini ada 2 nih, terserah lu urusin dah. Si Tepun ngantri dulu di bawah ya. Gua mau sama Inu dulu. Inu mau masuk Kristen? Oke. Cek. Dia udah OT dari lahir, bohong dia nih, harus bohong dia. Apa yang bohong? Kau yang kalah debat. Dia tadi udah akui Tuhannya Yesus kok. Oh, berarti Kristen dari lahir. Inu. Cek. Masuk. Ya. Kristen dari lahir. Enggak, murtadin. Oh, berarti coba lanjutin ini. Qul a'udzu birabbil falaq min Misari maholak, misari khasikin. Tak apa lagi deh kalau yang gitu. Oke. Kalau wudhu rukunya berapa kali? Ya udah lanjut di debat tadi aja kenapa? Terus kalau Kristen asli itu kenapa bukan kalian yang cari Kristen? Kalau iya enggak cuma kan maksudnya kan ngapain malu-malu gitu harus ngaku murtadin gitu kan kasihan Yesus kalau misalnya ditipu. Ngomong aja saya Kristen gitu loh. Nanti lanjut dialog kita. Yesus, dia sudah di surga. Nah ya udah bahas itu aja. Yesus sudah di surga. Oke. Sebenarnya saya Tuhan secara umum loh. Saya cinta agnostik dulu sebenarnya. Nah, iya gitu loh, ngomong ngaku dari Islam. Iman lu balelol. Nah, terus balelol? Itu kan iya, lu aja. Tadi, makanya aku diturunkan. Iya, ya udah kita lanjut dialog aja. Tadi Yesus katanya di sorga. Ada saksinya waktu Yesus naik ke sorga. Ceritanya ada. Dalam ceritanya ada. Artinya orang-orang melihat Yesus naik ke sorga. Mantap. Sekarang kok sorganya hilang? Ayo cek. Halo. Cek. Masuk. Nah terus? Iya, berarti ada saksinya Yesus naik ke sorga itu kan? Ini judulnya nyerah Kristen tak boleh nanya balik ya. Nanti boleh nanya nanti, tapi tadi gue mau nanya klaimnya lu dulu. Nanti abis itu lu nanya boleh. Jadi ada orang-orang melihat Yesus naik ke sorga. Terus? Oke. Sekarang kok sorganya hilang? Kan dulu kelihatan. Sorga apa? Sorganya kok hilang sekarang nggak kelihatan? Kan dulu kelihatan. Yang hilang siapa kan di dimensi lain, berbeda dimensinya dengan kita. Tapi kan dulu kelihatan sorganya. Matahari dulu kelihatan, sekarang tetap kelihatan. Iya. Ya matahari kan. Bulan dulu kelihatan, sekarang tetap kelihatan. Ini sorga dulu kelihatan kok sekarang hilang. Emang matahari dengan sorga dua hal yang sama? Ya terus kenapa orang-orang bilang sorga? Ya, karena itu tidak kelihatan. Karena itu tidak kelihatan. Sudah tidak kelihatan lagi. Di dimensinya berbeda. Oh berarti UFO kayak UFO ya? Wing langsung terbang lagi. Beda lah, gitu. UFO benda, surga tempat. Nah iya tempat kan ini kenapa bisa hilang sekarang? Tempatnya kok hilang sekarang? Bukan menghilang, dia di tempatnya surga jadi surga. Kita berarti nah itu maksudnya surganya pindah gitu kan? Pindah, Mbak. Itu di dimensi lain yang jadi gimana konsepnya? Ya, Yesus masuk melalui celah itu, celah dimensi. Kayak Mr. Bean? Nah, enggak lah. Ini Mr. Bean kemana? Mr. Bean kan yang jatuh dia ada cahaya bulat gitu, kayak gitu? Bukan, beda. Terus gimana kok orang-orang bisa lihat sorga? Dia masuk, udah pindah dimensi. Oh langitnya terbuka, bolong jadinya kayak Avenger. Iya kayak pintu. Oh kayak Avenger gitu ya, oh keren lah. Berarti Avenger itu surganya
dimensi lainnya ngutip Bible kayaknya itu. Mantap. Ya Loh kok bukan surga. Tapi kan sama, kebuka gitu terus ada orang masuk keluar. Ya. Ada portal. Pak, kamar mandi dengan kamar rumah juga 2 ruangan, tapi ruangan berbeda, Pak. Iya, tapi kalau misalnya gua masuk 2021 itu kamar mandi, besok gua masuk masih ada kamar mandinya, nggak hilang. Di kamar mandi bukan surga, Pak. Nah, sekarang surga kok hilang kayak UFO? Nggak hilang, Pak. Dia dimensinya. Siapa yang bilang hilang? Ya karena dulu kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Itu kan UFO itu. Yang kelihatan cuma pintunya, Pak. Langit itu kebuka, dan masuk udah pindah dimensi. Terus ada pelang surga gitu namanya, kok bisa orang-orang tiba-tiba bilang surga? Ya nggak ada. Kenapa dibilang surga ya? Nama dia Tuhan. Oh jadi kalau Yesus naik ke atas, udah fix itu surga lah, walaupun nggak melihat. Ya iyalah. Nah kalau gitu iblis turun dari langit juga dari surga jatuhnya. Ya bisa aja. orang kacau. Lukisannya iblis menjadi ular di surga, menggoda Hawa dan Adam, bisa kan? Bisa kan iblis di surga kan? Berarti iblis sama Yesus sama-sama dari surga ya? Ya sama kan, mereka makhluk dimensi lain. Oh gitu konsepnya di Kristen ya? Oke lah. Ya udah kalau gitu, ini udah jelas artinya surganya dulu kelihatan, sekarang surganya hilang gitu. Nggak ada masalah, memang imannya kayak gitu kok. Anda tamat sekolah apa, Pak? Dimensinya berbeda, Pak. Bumi, surga, dimensinya berbeda. Lah tapi orang yang di bumi ngelihat surganya gitu loh. Ya iyalah. Yang terbuka hanya pintunya, gerbang gitu. Pintunya kebuka. Langit tuh terbuka. Langit terbuka. Iya kayak Avenger kan? Ya nggak ada masalah. Ya udah, masalahnya di mana? Kalau nggak masalah udah clear. Gitu, makanya gue tuh dari dulu tuh Yesus sorga. Ini orang-orang ngelihat sorga tapi sorganya sekarang kok udah hilang gitu. Udah, sekarang ini silakan bertanya. Ya, katanya tadi siapa orang yang membunuh Yesus berjasa. Saya tanya. Apa? Katanya orang yang membunuh Yesus itu berarti berjasa, katanya kan. Orang yang membunuh Yesus berarti berjasa, terus? Ya kata teman-teman Anda tadi. Oke, terus? Nah sekarang Abu Lahab, Abu Jahal juga berjasa bagi Muhammad. Oh kematian Nabi sama kayak Yesus nebus dosa. Abu Jahal. Beda. Beda. Saya nanya Abu Jahal yang jadi penjahat itu. Kalau tidak ada mereka, siapa jadi musuh Muhammad? Muhammad tidak jadi jagoan. Berarti mereka dihadiri juga dong. Berarti Nabi Muhammad nebus dosa? Bukan, tidak. Abu Jahalnya. Terus apanya di mana? Abu Jahalnya. Abu Lahabnya. Abu Jahal menjadi musuh Nabi kan gitu? Iya. Nah, Nabi kami ketika dimusuhi jadi nebus dosa? Tidak. Ya terus samanya di mana? Tidak. Abu Lahab dan Abu Jahalnya itu. Terus berjasanya di mana berjasanya? Ini kan kalau misalnya yang tadi siapa? Apa tadi kalau misalnya bunuh Yesus? Nah kan karena kematiannya Yesus ini yang nebus dosa. Kalau nggak ada yang mati ini ya nggak nebus dia nggak kerja kan gitu. Ya betul, nggak ada simboliknya. Nah sekarang kalau Abu Lahab ini musuh Nabi, ya ketika Nabi dimusuhi, Nabi kami nebus dosa kayak Yesus ya, gitu nggak? Nabi mana mau menebus dosa? Ya kalau gitu beda dong kalau gitu. Beda berarti kan artinya ya tetap yang membunuh Yesus itu berjasa kan gitu. Tidak lah, karena niatnya jahat. Ya kalau dia nggak niat jahat nggak mati Yesus. Misalnya niatnya baik gitu, memberikan Yesus rumah supaya nyaman hidupnya. Ya kapan Yesus kerjanya? Dengan Abu Lahab dengan Abu Jahal. Ya kalau gitu Nabi kami nebus dosa kayak Yesus. Tidak, yang saya bilang itu maunya apa? Ini kan perkara berjasa itu kan karena dengan membantu Yesus mati sehingga Yesus cepat-cepat dia nembus dosa manusia kan gitu. Nah kalau Abu Lahab dengan memusuhi Nabi jadinya apa? Muhammad jadinya apa? Berarti sekarang saya tanya itu bukan Muhammadnya. Dengar sekali lagi, bukan Muhammadnya, Abu Lahab dan Abu Jahalnya. Oke, Abu Lahab dan Abu Jahal berjasanya gimana? Ya, karena sudah menjadi penjahat. Karena menjadi penjahat, dia berjasa. Apa jasanya? Justru membuat Muhammad jadi jagoan. Membuat Nabi kami jadi jagoan sehingga mereka berjasa. Ya. Oke. Membuat menjadi jagoan sehingga dia berjasa. Ya. Artinya Abu Jahal sama Abu Lahab pura-pura jahat. Enggak tahu saya berbuat jahat. Lu yang bikin cerita, lu yang bikin naskah drama gitu kok. Loh, aku yang bikin naskah. Kok nggak mateng gitu loh. Itu sekarang tanya itu fakta atau fiktif?
Abu Lahab berjasa. Iya, jahat kan? Itu fakta. Ya, fakta tuh kenapa kau ketawa? Loh, karena berjasanya di mana jadi penjahat? Ya Muhammad jadi jagoan. Artinya pura-pura mereka berdua jadi penjahat. Tak tahu, kau tanya saja dengan dua jahat. Jangan tanya saya, itu kisahmu, bukan kisahku yang buat. Makanya aku bertanya. Lu bertanya tentang kisah lu ke gua, tapi kisah yang lu bikin belum mateng gitu loh. Makanya gua agak bingung untuk nanggepin. Kalau perkara soal apa yang membunuh Yesus berjasa itu kan tak lengkang oleh waktu, Mabre. Itu kan udah tak lengkang oleh waktu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya tanpa mereka membunuh Yesus, maka tidak ada penebusan dosa gitu. Ini udah saling keterkaitan. Memang benar kalau tidak mati. Karena Yesus mati itu nebus dosa manusia, seluruh manusia yang nggak pakai hukum Torah juga ketebus gitu. Walaupun gua nggak ngerti kenapa ketebus, padahal mereka nggak berdosa di hukum Torah. Gitu. Jadi beda. Balik lagi ke Yesus yang kayak aku tanya, Abu Lahab Abu Jahal yang dibahasnya Muhammad. Ya iya gitu, Abu Lahab Abu Jahal berjasa kenapa? Karena dia jadi penjahat. Penjahatnya siapa? Nabi Muhammad. Kan ujung-ujungnya Nabi kami ujung-ujungnya ke bawah. Ya iyalah. Gimana sih lu menertawakan pikiran lu sendiri jatuhnya? Karena konsepnya sama. Kalau konsepnya sama ya Nabi kami nebus dosa jatuhnya gitu loh. Kalau konsepnya sama Nabi kami nebus dosa. Kalau mau begitu. Lah iya, kalau dia tak mati tak nebus dosa, Mas. Memang benar. Kalau dia tak mati tak nebus dosa. Iya, hanya tertulis, tidak ada secara simbolik. Siapa ini, Yesus atau Nabi kami sih yang dibahas? Yesus lah. Nabi mana mau? Mana mau? Iya, mana mau dia. Lah Nabi kami nggak pakai bangkit aja, satu Arab udah Islam, udah selamat semua. Dari mana? Kalian Yesus nebus dosa, Kristen 2025 masih ada yang di penjara. Loh, di penjara kan di dunia, Bang. Oh, di penjara di dunia. Artinya sebenarnya yang dia lakukan nggak dosa gitu. Anda samakan dengan konsep Avenger, Anda samakan dengan bulan surga. Lah iya, gimana? Ini coba lu bayangin gini ya. Dimensinya masih. Orang-orang melihat surga ke atas langit gitu. Oke. Nah sekarang 2025 surganya nggak bisa kita lihat. Bisa karena dimensinya. Ini apa, Bang? Kalau dalam Islam kan konsisten, ini surga ini selama kita di alam bumi itu nggak akan terlihat. Sampai kita meninggal baru kita tahu itu. Sampai kiamat baru kita tahu itu surga gitu. Pintu buka kan. Nah ini posisinya, kalau kalian surganya udah kelihatan zaman dulu gitu. Iya karena di zaman dulu udah kelihatan. Yang kelihatan tuh cuma saksinya berapa? 500 katanya ya. Saksinya 500 melihat surga. Tapi sekarang surganya nggak kelihatan, itu kan hilang jatuhnya. Terus lu bilang itu ada portal terbuka emang kayak gitu, gitu kan? Emang kisah ini portal terbuka kayak Avenger, iya kayak Avenger. Waduh, kalau ini udah halu anjir, nggak bisa dilanjutin kalau kayak gitu. Ada saksi loh bang, Isra Mi'raj nggak ada saksi loh. Lu memang kami nggak pakai persaksian kalau kami pewahyuan. Ya kalian ya nggak ada persaksi, kalian percaya ya. Loh karena pewahyuan kan Tuhan langsung, Tuhan yang berbicara kepada Nabi gitu. Kenapa kami nggak percaya? Kan Tuhan yang berbicara langsung. Kalau misalnya benar Tuhan lu butuh saksi, sekarang siapa saksi Yesus dibawa Isra Mi'raj oleh iblis? Siapa saksinya? Kapan Yesus Isra Mi'raj? Matius 1 sampai 4. Matius 4. Itu kan Yesus Isra Mi'raj itu. Kemana? Dari Yerusalem ke Negev ke Padang Gurun, dari Padang Gurun ke atas Bait Suci, itu kan Isra Mi'raj itu. Naik buruk. Naik roh kalau dia. Dia naik roh dia. Kalau dia naik roh. Naik keledai bersayap enggak Yesus? Enggak dia naik roh. Kita baca dulu ya. Ini kita di Matius 4 kalau nggak salah. Nah, sih, Bang. Maka Yesus dibawa oleh roh ke Padang Gurun untuk dicobai iblis. Kan gitu? Betul. Saksinya siapa? Tidak dibawa ke sana tuh siapa yang membawanya? Ini roh yang bawa. Iya benar roh. Saksinya? Jedar. Apa lalu ini? Ya katakanlah yang itu tidak ada saksi, tapi yang lain kan ada saksi. Bang, tidak ada saksi. Ya terus ya kenapa lu masukin yang nggak ada saksinya ke sini gitu loh? Ngapain lu masukin yang nggak ada saksinya ke sini? Bukan aku yang masukin bang, yang nulis. Ngapain lu imani kalau gitu? Hah? Ngapain lu imani kalau gitu? Ini nggak ada saksinya ini. Yesus Isra Mi'raj ini kalau dari Yerusalem ke Padang Gurun ini jatuhnya Isra ya.
Yesus Isra dari Yerusalem ke padang gurun yang bawa roh gitu kan. Nah nanti ganti pemain. Nanti ketika dari padang gurun dia dibawa ke atas gunung, itu Mi'raj itu iblis yang bawa. Jadi ada dua, pertama roh gua nggak tahu siapa, lalu kemudian iblis. Apalah ini, saksinya juga nggak ada. Ya, yang lain kan ada saksinya. Ya tapi kan lu bahas Isra Mi'raj, ini gua bahas Isra Mi'raj juga ini. Ya udah, berarti jika sisa Isra Mi'raj kedua-duanya enggak. Wah, belepotan kan? Enggak ada yang belepotan. Yang jelas Allah, tadi lu gitu. Nah sekarang kalau udah sama-sama Isra Mi'raj nggak ada saksinya, kenapa lu nggak percaya Nabi kami tapi lu percaya Yesus? Karena kisah yang lain ada saksi. Ya yang lain juga ada saksi kalau Nabi kami, kayak mana sih lau? Yang lain juga ada saksi kalau Nabi kami. Malaikat-malaikat datang ketika perang Khaybar, ada saksinya. Gitu. Nabi kami mengeluarkan air dari jari-jarinya untuk prajurit-prajuritnya, ada saksinya. Ya ada saksinya semua. Belah bulan ada saksinya. Oh, belah bulan. Belah bulan ada saksinya. Penduduk Mekah menyaksikan bulan terbelah, ada saksinya. Tapi apalah lu ini? Dalam Al-Quran nggak yang itu yang ada itu di surah Al-Qamar. Surah apa? Surah Al-Qamar ya, Al-Qamar. Muhammad membelah bulan. Iya, di situ dituliskan itu kan, dan dijelaskan juga ayat itu turun itu waktu apa, itu dijelaskan juga di situ. Surat berapa tadi? Al-Qamar ya, boleh dibaca. Al-Qamar, surah Al-Qamar. Ini kayaknya kalau lu kayaknya gue dakwahin aja deh daripada diajak debat. Kenapa? Ya saya nyatanya boleh ada dalilnya aja. Kalau surah Al-Qamar saya mau dengar. Iya, surah Al-Qamar itu surah nomor berapa ya? Iya udah bacakan aja kalau memang ada, ribet amat. Ikotarobatis saatu wang sakol komar. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Lalu nanti dilanjut lagi di ayat keduanya. Wa iyaro ayat tauyu ridu. Artinya aja bang. Oh, jika hari kiamat telah dekat dan bulan terbelah. Jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata ini sihir yang terus menerus gitu. Jadi mereka di sini kaum, ya? Tak ada di situ kata-kata Malik Muhammad yang membelah bulan. Ya nanti di sini penjelasannya ayat ini turun ketika penduduk Makkah menantang Nabi menunjukkan suatu mujizat. Lalu Nabi tunjukkan salah satu mujizatnya gitu, membelah bulan. Tidak mengatakan Muhammad membelah bulan. Kalau ayat Al-Quran itu ini firman dari Allah kepada Nabi. Ngapain menceritakan nabinya ketika Nabi masih hidup? Kalau lu kan posisinya penulis-penulis ini menceritakan orang-orang yang sudah meninggal, udah nggak ada di zaman itu. Makanya konsepnya dia penceritaan. Kalau ini Nabi kami masih hidup, sehingga penceritaannya itu adanya di mana? Di perkataan sahabat-sahabat gitu. Bedanya di situ. Yang jelas tidak ada dikatakan Muhammad membelah bulan situ ya. Iya kalau di Al-Quran nggak ada, di hadis ada. Sama kayak misalnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu kan nggak ada di perkataan Allah Bapa, adanya di perkataannya Paulus. Kan gitu kan? Ya begitulah agama. Coba lu cek di perkataan Allah Bapa, di perkataan Roh Kudus, di perkataan Yesus. Nggak ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Adanya itu di Paulus. Di Roma 10 nomor 9, di kota Roma lagi, kotanya Francesco Totti. Lu bayangin itu. Jadi ngapain lu maksa-maksa harus tertulis Allah kami berfirman seperti itu kepada Nabi, sedangkan Allah Bapa lu aja cuma berapa kalimat ngomong sama Yesus. Kan gitu Inu. Jadi perhatikan bedanya gitu, perhatikan bedanya. Kitab lu terlihat lengkap karena semua isinya perkataan manusia-manusia yang merekam ceritanya, yang merekam sejarah kehidupan Yesus kan gitu. Nah kalau Al-Quran itu sama seperti Allah Bapa ngomong dengan Yesus posisinya. Nah Al-Quran setebal itu isinya perkataan Allah kepada Nabi. Kalau misalnya kita bandingkan sama Bible lu mengenai perkataan Allah Bapa kepada Yesus, itu cuma ada 3 kalau nggak salah. Matius 3:21, Matius 3:16 sama Lukas 9. Gue lupa Lukas 9 berapa. 2 dan cuma 2. Kalau nggak salah cuma 2 ya. Cuma 2 kalimat. Bayangkan sama lu bedanya. Allah berfirman kepada Nabi satu kitab 6.666 ayat. 6666 ya. 6-nya ada 4. Allah Bapa berfirman kepada Yesus cuma 2 kalimat. Cuma 2 kalimat. Lu bayangin itu.
Abang tahu 666 itu nggak? Kayak angka iblis lah itu. Apa tuh? 666 itu kayak angka iblis gitu kalau nggak salah saya. Iya, kalau di Kristen ya 666 itu angka iblis, cuma buat gua tapi kalau kami kan nggak beriman sama gematria ya. Gematria itu jadi lu mengimani angka-angka kayak Yahudi lah gitu jatuhnya. Tapi kalau kami nggak mengimani yang seperti itu nggak penting buat kami angka-angka itu. Selalu 7 kayak gitu, surga ada 7. Iya. Angka-angka gitu. Iya, kalau gematria itu menyangkutkan angka-angka dengan keimanan gitu. Kalau kami kan misalnya wudhu 3 kali, ya udah 3 kali aja memang perintahnya begitu, nggak ada makna terselubung di dalamnya. Gitu sih Inu. Tadi soal Zuma menuduh agama pagan pagan Yunani katanya kan. Emang turunkan, woi makanan gua ini anak bisa masuk Islam dia. Enggak sih. Alah, bini gua aja dulu ngomongnya ada 2 tembok yang tidak bisa dijangkau oleh Islam. Ujung-ujungnya jadi bini gua sekarang. Hidayah itu datang dari Tuhan, bre. Yang membolak-balikan hati itu Tuhan, bukan lu. Nah, dari cara lu berbicara itu nurani lu mendengar. Nurani lu tuh mendengar. Walaupun lu coba mati-matian mengelak di depan, tapi nurani lu mendengar. Terserah, itu klaim. Jadi lanjut aja. Itu hak lu. Dan sekarang soal Zuma tadi bilang Yunani ajaran Kristen itu Yunani. Tadi udah dites Titinur, ketahuan dia bukan. Cek. Ya. Emang ada nama dewa Yunani namanya Yesus? Zeus. Dewa Yunani Zeus. Maksudnya gini, Yunani. Apa? Ajaran Yunani. Apa itu? Dewa Yunani kata si Zuma. Apa? Yang mana? Yang ajaran Yunani yang mana? Zuma. Ya Yesus itu Allah Tritunggal. Yesus itu ajaran pagan Yunani katanya. Mengenai konsep triun itu memang ajaran pagan Roma, pagan Yunani. Tapi itu secara nama Tuhannya Yesus kan? Nama Tuhannya Yesus, Zeus ada baru. Yesus nggak ada kan? Belakangnya tapi us-usan gitu loh. Orang-orang Yunani itu kalau orang Yunani, orang Roma, nama-nama dewanya itu us-usan belakangnya. Zeus, Dionysus, lalu kemudian apa lagi? Uranus. Nah, us-usan belakangnya. Kenapa kayak begitu coba? Coba sekarang gua tanya Inu. Yesus ini orang Israel bukan? Iya, ibunya Maria orang Israel kalau nggak salah. Oke, kok kalau nggak salah? Iya, kok nggak salah? Iya, kan gue bukan ahli teologi bang, aku nggak belajar teologi. Nah, kalau sekarang coba pakai logika lu, kalau Yesus ini orang Israel, masa namanya belakangnya Us? Emang ada orang Israel belakang namanya Us? Kalau pakai logika gue bang, kenapa gue milih Kristen? Ya. Bukan itu, bukan milih Kristennya. Nanti itu yang kedua. Ini yang soal nama dulu, yang soal nama. Coba lu lihat, ada nggak orang Israel, orang Yahudi belakangnya Us? Coba lihat di Perjanjian Lama. Nggak ada ya? Itu kenapa? Nah, itu maksud gua gitu loh. Kenapa lu menyebut nama-nama yang berbau-bau Yunani, terus lu bilang itu orang Israel gitu? Kenapa? Bukan salah. Yesus itu sebetulnya kan ini terjemahan dialek umum. Nama asli kan Yesua kan, bukan Yesus. Lah sekarang juga nama Yesua